Narkoba sudah menjadi musuh di seantero dunia. Di Indonesia sendiri, angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Sinergi upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkoba terus digalakan di semua lini. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba terus dilakukan secara terpadu. Keberadaan 22 lapas khusus narkotika merupakan wujud serius penanganan penyalahguna narkoba. Keberadaan pelaku penyalahguna narkoba bukan hanya di lapas-lapas tersebut, tapi tersebar di hampir semua lapas dan rutan di Indonesia. Lapas Khusus Narkotika Jakarta merupakan satu di antaranya yang bertanggung jawab menangani warga binaan kasus narkotika. Menampung lebih dari 2.300 narapidana dari kapasitas seharusnya 1.084 narapidana. Lapas Khusus Narkotika Jakarta bersinergi dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan masuknya narkoba. Sebenarnya langkah-langkah yang kami lakukan bagaimana untuk pencegahan, ini kami bekerja sama juga dengan BNN. Kami dengan BNN ini tidak hanya bekerja sama secara formal saja, tetapi kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang informal. Salah satu contohnya, kami karena memiliki warga binaan yang memiliki keahlian atau kemampuan di bidang seni gambus, kami sering diundang oleh BNN bahwa warga binaan yang di dalam lapas ini yang berkasus dengan narkoba ternyata memiliki kesempatan yang baik ketika diberikan kesempatan dan berkeinginan baik gitu. Nah, ini adalah sebagai langkah-langkah juga pencegahan supaya mereka itu muncul kepercayaan diri ketika diberikan kesempatan bahwa yang ada di dalam ini punya kesempatan untuk baik. Kesempatan untuk baik itu harus dihargai dengan cara apa? Oh, diberikan kesempatan tampil, diberi kesempatan ternyata tidak diragukan lah kalau yang bersangkutan tuh selalu dibilang bahwa pasti yang begitu ya begitu aja permainan. Ternyata enggak. Nah, ini harus diberikan kesempatan. Ini adalah salah satu pencegahan juga. Di samping itu yang formal-formalnya kita mengadakan razia secara bersama-sama, baik dengan kepolisian ataupun dengan BNN, tes urin dengan BNN. Ini adalah langkah-langkah pencegahan bagaimana untuk mewujudkan P4GN di dalam lapas narkotika ini. Menyelenggarakan program rehabilitasi bagi narapidana melalui terapi medis dan terapi sosial. Beragamnya tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana menggugah semangat narapidana dan permasalahan kesehatan merupakan tantangan besar dalam proses rehabilitasi. Jadi tantangannya sebenarnya memang kita harus punya skill ya, kemampuan untuk melaksanakan rehabilitasi medis ini. Yaitu tadi harus kita sudah mengikuti pelatihan untuk penata laksanaan rehabilitasi narkoba seperti BNN. Kerjasama dengan kita itu sangat bermanfaat ya bagi. Terus kemudian kedua, kita memang tidak mempunyai dokter spesialis jiwa atau psikiater karena itu dibutuhkan untuk asesmen itu minimal juga harus ada dokter spesialis kejiwaan karena penggunaan narkoba itu efek jangka panjangnya pasti kan ada gangguan kejiwaan. Nah, itu jelas kami di sini tim dokter agak kewalahan kalau ada pasien gangguan jiwa yang kita harus rawat ya. Kita tidak punya ruang isolasi untuk yang gangguan jiwa. Nah, kita juga tidak mempunyai dokter psikiater atau dokter spesialis jiwa. Nah, ini sementara juga kita belum kerjasama dengan rumah sakit jiwa. Nah, ini tantangan kita nih ke depan, kita harus lebih baik lagi dalam menghadapi
pasien-pasien pengguna narkoba yang memang terindikasi gangguan jiwa. Nah, kemudian yang tantangan selanjutnya bahwasannya kalau direhabilitasi di lapas itu kan maksimal 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi harapannya harusnya segera bebas karena lamanya menunggu SK, sehingga lepas dari rehabilitasi interaksi dengan narapidana yang mungkin yang belum ikut rehab terkontaminasi kembali, akhirnya relapse itu berulang menggunakan narkoba. Kerjasama antara tim medis, petugas pemasyarakatan, konselor, hingga narapidana serta dukungan penuh keluarga menjadi penentu keberhasilan rehabilitasi. Tak hanya itu, peran besar masyarakat dan stakeholder turut membantu kesuksesan program rehabilitasi. Kita mengutamakan adanya rehabilitasi. Walaupun saya katakan tadi, di lapas-lapas lain pun tentu ada program rehabilitasinya. Tetapi ini adalah lebih khusus lagi. Lebih banyak lagi sasaran-sasaran yang harus direhab. Karena isinya semua di sini adalah kasus-kasus narkoba. Bisa dibayangkan ketika tidak dilakukan untuk itu, walaupun mungkin program ini belum memenuhi secara 100% atau persentasenya belum secara maksimal, tetapi setidak-tidaknya secara maksimal kami melakukan program rehabilitasi itu, baik yang bisa dilakukan secara internal oleh kami maupun dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Siapa pihak lain itu? Kami coba bekerjasama juga dengan yayasan, kami juga coba bekerjasama dengan BNN dan lain sebagainya. Selain juga kami bekerjasama dengan rumah sakit, dengan RSKO dalam hal ini. Saya kira akan berat untuk menskorkan ya, tapi setidak-tidaknya kami mengupayakan secara maksimal. Di tahun ini saja, yang menurut dari anggaran ini hanya memenuhi 10 ya, dalam 10 orang gitu. Tapi kami setidak-tidaknya kami di tahun ini saja sudah bisa merehab 120 orang. Bahkan ada 2 orang yang sudah menjadi konselor di BNN. Nah, ini kan sebenarnya upaya-upaya kami maksimal. Banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik itu dari sarana prasarana, baik dari sumber daya manusianya, supaya di dalam kerangka bagaimana memenuhi kriteria sebagai lapas yang bisa merehab ini juga terpenuhi. Mari bersama-sama kita selamatkan generasi penerus bangsa dari narkoba. Stay away from drugs.